Assalamualaikum, hai apa kabar anda semua, bersama saya lagi Nazir bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana cara kita menyuburkan pokok bougainvillea kita agar sentiasa lebat berbunga dan tahan lama bunganya. Dan juga bagaimana cara kita untuk menyuburkan media tanam tanah untuk bougainvillea kita. Baiklah teman-teman ya, sekiranya anda ingin mengetahui apakah bahan ataupun teknik yang saya akan kongsikan kepada anda dalam perkongsian saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari start, okey? Jangan skip. Okey, nanti anda terlepas teknik-teknik ataupun tips-tips yang perlu anda lakukan. Jom kita teruskan. Baiklah sahabat, sekarang kita melihat ya bagaimana cara kita menyediakan bahan perasa akar tadi ya. Itu mula-mula teman, kita sediakan dapur ya, bergas. Lepas tu kita ambil periuk macam ni teman ya, okey. Lepas tu kita ambil air putih teman ya. Kita ambil air putih lebih kurang 200 ml. Kita masukkan ke dalam periuk ini. Okey. Kemudian kita pasang api ya. Itu kita tunggu sehingga air ini mendidih ya teman ya. Okey teman, apabila air sudah mendidih, lepas tu kita masukkan gula aren tadi teman, gula aren ya teman ya. Okey, 250 gram gula aren ataupun gula Jawa ataupun gula nipah ataupun gula Melaka teman, kita masukkan ke dalam air ini. Okey, kita tunggu. Setelah 5 minit teman, kita tutupkan api ya. Okey. Sekarang apa yang kita perlu lakukan adalah teman, kita akan masukkan air daripada rebusan gula aren ini ataupun gula Jawa ataupun gula nipah ataupun gula Melaka ini teman ya, ke dalam botol ya. Okey, kita sediakan botol. Okey, pastikan anda memasukkan air ni ke dalam botol ni masih dalam keadaan air ini panas ya teman. Okey teman, nanti ya kita masukkan air rebusan tadi dalam botol ya. Bismillah. Lepas tu teman-teman, kita tutup botol ya. Kemudian teman-teman, kita diamkan ataupun kita simpan air rebusan tadi selama 24 jam. Okey. Lepas tu barulah kita boleh gunakan sebagai media perasan akar untuk pokok bougainvillea kita nanti, sebagai media tanam penyubur pokok bougainvillea kita. Baiklah sahabat, sekarang kita pergi ke cara pengaplikasian bahan molasi tersebut. Okey, yang pertama sekali teman, kita sediakan 1 liter air putih bersih. Okey, kita sediakan 1 liter air putih bersih. Lepas tu teman-teman, apa yang kita perlu lakukan ialah kita ambil air molasi tadi ya. Kita cuma gunakan 2 sendok ya, 2 sendok makan air molasi daripada gula aren tadi ataupun gula apung ataupun gula nipah ataupun gula. Okey, kita aduk hingga rata ya. Untuk
Baiklah teman-teman, langkah seterusnya ialah Anda gemburkan dulu teman media tanam yang ada dalam pot tempat Anda menanam pokok bugambil Anda ini. Ya, ini adalah bertujuan untuk memudahkan air daripada molasi gula aren tadi ataupun gula nipah teman ya, yang kita telah buat tadi supaya mudah meresap ke dalam media tanam ya. Okey. Lepas tu kita siramkan ya dalam media tanam ni. Okey, macam tu. Untuk penggunaan air daripada molasi air gula aren ni teman ataupun gula nipah ni teman, Anda boleh menggunakan ataupun Anda boleh menyiram teman air tersebut ya. Larutan air tersebut tadi ke dalam media tanam Anda ini 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Ini tergantung kepada keperluan pokok bugambil Anda. Namun teman ya, sebelum Anda menggunakan air molasi tersebut teman, Anda wajib mengetahui perkara-perkara berikut ya teman. Yang pertama sekali, pastikan Anda melakukan stres air ya teman. Stres air kepada media tanam yang Anda gunakan. Sebelum itu ya teman-teman, sebelum Anda melakukan penggunaan air molasi daripada gula aren tadi ataupun gula nipah tadi teman ya, pastikan Anda memastikan Anda melakukan stres air ya teman kepada media tanam di dalam pot di mana tempat Anda menanam pokok bugambil Anda itu. Okey, ini adalah sangat penting ya teman-teman ya. Ini nanti teman sudah pasti akan memastikan pokok bugambil kesayangan Anda akan tumbuh bunganya menjadi lembat teman ya. Ini adalah kerana teman-teman bugambil Anda perlu masa kering. Okey, untuk membantu proses percepatnya keluar bunganya nanti. Di sini juga teman kerana pokok bugambil Anda sangat memerlukan cahaya matahari yang cukup, sekurang-kurangnya 70% dari pagi hingga ke petang. Namun begitu teman-teman, apa yang paling penting di sini adalah untuk merangsang bunga bugambil Anda cepat berbunga, tumbuh, lebat dan tahan lama ialah masa kering. Sebab dalam keadaan kering, tanaman bugambil Anda ini dirangsang pertumbuhan generatifnya, iaitu pembentukan bunganya. Ini adalah yang paling penting ya teman-teman ya. Perlu Anda perhatikan. Jika pembentukan bunga yang kita inginkan jatuh pada musim hujan, maka untuk membantu masa kering pokok bugambil Anda letakkan pokok bugambil Anda. Perkara pertama yang Anda perlu perhatikan di sini ialah teman-teman ya, pemengkasan. Okey. Pemengkasan dilakukan adalah untuk bertujuan memastikan kesihatan bugambil Anda dalam jangka panjang. Anda mesti memotong atau memangkas apa sahaja yang terlihat mati ataupun sudah pudar warnanya ataupun sudah rosak, layu, kering dan apa-apa saja yang Anda lihat tidak produktif lagi pada pokok bugambil Anda. Dengan cara ini teman-teman, Anda dapat mencegah penyakit merebak ke bahagian tanaman lain, terutamanya pada pokok bugambil Anda. Pangkas ranting-ranting sama dengan
rambatan utama, ya, itu adalah lebih baik karena pemangkasan seharusnya dapat membantu bougainville Anda mengeluarkan tunas baru dan memungkinkan bougainville kesayangan Anda tumbuh dengan sehat. Jika terdapat ranting-ranting yang kelihatan mengancam kesehatan bougainville Anda, pangkas saja. Okey, itu adalah yang lebih baik. Kemudian teman-teman, pemupukan. Dengan menggunakan air molasi daripada gula aren ataupun gula nipah ini tadi ya teman-teman, apa yang Anda perlu lakukan ya teman-teman, yang wajib Anda melakukan pemangkasan terlebih dahulu agar tunas baru muncul pada ranting-ranting yang telah dipangkas. Tunas akan muncul bersama dengan calon bunga. Jika tidak melakukan pemangkasan, sudah dipastikan bunga akan muncul tetapi tidak lebat dan mungkin mudah rontok ataupun gugur. Bahkan bougainville Anda akan malas untuk berbunga setelah menggugurkan bunganya. Dengan adanya pemangkasan terlebih dahulu, bunga bougainville Anda akan tumbuh dengan rimbun, tahan lama, dan bougainville Anda akan rajin bunga. Dengan melakukan stres air, maka kadar karbon akan meningkat dibandingkan kadar nitrogen, sehingga pada masa pemupukan bunga akan lebih mudah untuk tumbuh dengan lebat. Stres air dilakukan dengan cara tidak menyiram bougainville Anda, iaitu media tanam teman-teman, selama 2 hingga 3 hari. Sampai akan terlihat daun. Setelah daun terlihat layu ya teman, setelah itu Anda dapat menyiram pokok bougainville Anda. Berikut adalah beberapa faktor di dalam membungakan bougainville Anda. Yang pertama, dimulai dengan pemilihan media tanamnya. Sebetulnya teman-teman ya, bukannya hanya bougainville, tanaman lain juga membutuhkan media tanam yang sesuai agar subur dan berbunga. Oleh itu, ketika menanam bougainville kesayangan Anda, pastikan Anda menanam bougainville Anda menggunakan tanah yang subur dan gembur serta tidak mudah digenai air. Dengan media tumbuh yang kaya dengan unsur hara dan tersedianya bahan organik di sekitar perakaran, tentu saja bougainville mudah dan cepat berbunga, apalagi Anda menanam tanaman hias bougainville Anda di dalam pot. Ini sudah pasti memerlukan media tanam yang baik dan poros untuk membantu pertumbuhan bougainville kesayangan Anda. Apa saja bahan yang digunakan, yaitu membuat media tanam, untuk membuat media tanam atau media tumbuh tanaman hias bougainville Anda cukup gampang dan mudah ya teman, yaitu campuran tanah dan sekam mentah dengan perbandingan 1:1. Dan perkara yang seterusnya yang Anda perlu perhatikan di sini ialah teman-teman, letakkan bougainville kesayangan Anda di area terbuka. Hal yang paling penting agar bougainville kesayangan Anda mau berbunga adalah sinar matahari. Dengan cukupnya sinar matahari dapat membantu proses fotosintesis. Tanaman hias ini hasilnya bougainville Anda akan dapat berbunga dan tentunya saja bunganya menjadi lebat. Jadi kalau mahu bougainville kesayangan Anda mau berbunga, letakkan bougainville Anda pada kawasan terbuka dan mendapat cahaya matahari yang secukupnya, sekurang-kurangnya daripada pagi hingga ke sore. Pokok bougainville kesayangan Anda mendapat 70% sehingga ke 80% cahaya matahari. Dan yang terakhirnya, apa yang Anda perlu perhatikan untuk Anda memastikan pokok bougainville Anda terus berbunga lebat
dan tahan lama ialah pastikan Anda menggantikan media tumbuh atau media tanam dengan media yang baru. Biasanya teman-teman, untuk media tanam ini setelah berumur hingga 3 tahun, dalam masa 2 hingga 3 tahun ini teman-teman ya, media tanam bougainville Anda sudah jenuh, keras dan miskin dengan unsur hara. Oleh itu, Anda perlu mengganti media tumbuh atau tanam dengan bahan-bahan yang subur seperti bahan pada saat Anda mula-mula membuat media tanam ataupun media tumbuh. Jika Anda menanam pokok bougainville Anda ini tumbuh langsung di atas tanah, maka sangat baik ya teman-teman untuk Anda setiap setahun sekali menambahkan pupuk organik agar media tumbuh atau media tanam pokok bougainville Anda akan menjadi lebih subur dan gembur. Dengan cara ini, maka bougainville kesayangan Anda yang Anda tanam akan berbunga dan terus berbunga. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini teman, yaitu bagaimana cara kita menyuburkan dan mengekalkan pokok bougainville kita agar sentiasa berbunga lebat, merimbun, sentiasa berbunga cantik ya, dan kekal lama dan terlindung daripada penyakit, dan media tanam pokok bougainville kita sentiasa berada dalam keadaan subur dan sihat untuk perkembangan dan membantu pertumbuhan pokok bougainville kita sentiasa berbunga lebat, rimbun, cantik dan mekar dan indah dipandang. Baiklah teman-teman, seperti biasa teman, sekiranya Anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat untuk Anda, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya Anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel saya ini, yaitu channel Nazari Abdullah, di mana channel ini membincangkan berkaitan alam pembonsaian. Dan teman-teman ingat ya, pokok bougainville merupakan salah satu jenis pokok yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai. Baiklah teman-teman, bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe ya teman-teman, silalah subscribe ya teman. Sama-sama kita berkongsikan ilmu yang manfaat. InsyaAllah kita akan mendapat manfaatnya juga nanti. Baiklah teman, cukup sampai sekali dulu. Salam satu bi, salam bonsai ya. Assalamualaikum, bye-bye. Jangan lupa, mari kita sama-sama bersalawat kepada kekasih kita Muhammad SAW supaya kita mendapat sebanyak dari dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum. Assalam tubi. Bye bye.